DPRD Provinsi Jawa Timur menggelar rapat paripurna pada Kamis 22 Mei 2025 untuk membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Rapat ini dihadiri oleh seluruh fraksi yang menyampaikan pandangan mereka secara bergantian. Semua fraksi di DPRD menyatakan dukungannya terhadap pembahasan raperda tersebut. Namun, menekankan perlunya kejelasan dan pengawasan terkait penyertaan modal dan pembentukan anak perusahaan. BUMT merupakan instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah. Laporan pembentukan anak perusahaan harus disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, mengingat BUMT melibatkan aset dan kepentingan rakyat. Pentingnya pengawasan terhadap rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran perusahaan BUMT yang harus dikonsultasikan dengan DPRD untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Menanggapi pandangan fraksi-fraksi tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, yang hadir mewakili Gubernur Hovifah, menyatakan bahwa revisi raperda ini bertujuan memperkuat tata kelola BUMT agar lebih baik, kompetitif, dan profesional. Masukannya sangat spesifik ya, menyentuh ke hal-hal yang sangat substantif dan krusial. Tentunya semuanya akan dicermati bersama, dirembuk bersama, dibahas bersama dalam mewujudkan mekanisme tata kelola yang tentunya lebih baik, lebih unggul. Definisi lebih unggul tuh bahwa BUMD kita juga beroperasi dalam landscape ya, dalam ekosistem yang mana ada badan usaha lain juga. Jadi mereka harus kompetitif. Ya, artinya kita perlu BUMD yang berintegritas dan kompetitif. Kompetitif artinya profesional. Kompetitif artinya bisa mendapat talenta-talenta yang sama baik atau bahkan lebih baik dari badan usaha lain, terlepas dari ada terminologi milik daerah, milik negara. Mereka harus sama-sama profesional, sama-sama baik. Yang membedakannya di mana? Karena pemegang sahamnya adalah pemerintah daerah, maka harus memprioritaskan tentunya juga pembangunan yang bermanfaat bagi Jawa Timur. Gitu. Tapi persoalannya kan ada pilihan profit oriented sama fungsi sosial tadi dibahas juga. Ya, betul. Makanya begini. Artinya metriknya itu ada dua. Ya, metriknya adalah kita melihat bagaimana dia bisa efisien dalam mengoptimalkan tentunya operasionalnya, ya. Metriknya kan ada itu biaya operasional terhadap pendapatan, BOPO dan lain sebagainya sebagai rasionya. Tapi kita bicara fungsi sosial, maksudnya bahwa dia harus membawa manfaat kepada pembangunan Jawa Timur. Disinilah tentunya ada juga fungsi pemegang saham, dalam hal ini Pemprov, untuk memastikan bahwa mereka berjalan di apa yang menjadi prioritas di Jawa Timur. Nah, bagaimana kalau kemudian sebagai dampak dia tidak mendapatkan profit tertinggi? Oh, ini bukan mencari profit tertinggi. Ini adalah mencari manfaat tertinggi. Artinya manfaat itu ada yang dalam bentuk profit, ada yang dalam bentuk sumbangsi perekonomian. Gitu. Nah, kalau profit oriented itu kan ya seperti sebuah korporasi. Jadi orientasi pada keuntungan kan, ya harusnya jangan seperti itu. Perkara di dalamnya itu sisi lain ada misi-misi sosial, itu memang salah satu fungsi BUMD memang seperti itu. Jadi kalau misalnya BUMD mengalami defisit atau keuntungannya terbatas seperti itu, mungkin ada pengecualian soal itu, Pak ya? Iya, jadi kan kemampuan untuk melakukan kegiatan atau fungsi sosial itu kan dilakukan sesuai dengan kemampuan BUMD kan, masing-masing BUMD. Tidak mungkin kita itu melakukan suatu kegiatan sosial besar kemudian yang mengakibatkan ini kerugian buat BUMD, nggak mungkin. Perubahan dalam raperda ini akan sangat spesifik dan mengatur hal-hal yang substantif dan krusial. Tentunya akan dicermati dan dibahas bersama untuk mewujudkan mekanisme tata kelola yang lebih baik dan unggul. BUMT harus beroperasi dalam ekosistem yang kompetitif, berintegritas, dan profesional. Kita tidak menutup mata bahwa BUMD kita kondisinya bervariasi. Ada yang memang berada di jalur bisnis yang prospektif, artinya bisnisnya masih prospek, perusahaannya relatif baik kondisinya,
Ini tentu kita jaga jangan sampai dia lengah. Artinya nggak boleh meleset dari tata kelola yang baik, nggak boleh meleset dari profesionalisme yang baik, kan itu fungsi pengawasannya. Dan jangan lengah terhadap kompetisi yang ada gitu. Ada juga yang memang dia ekosistem bisnisnya ini sudah berubah. Jadi kan ada jenis-jenis usaha yang mungkin hari ini itu sudah mulai berubah peta persaingannya, berubah, sudah bersaing bukan dengan produk yang sama tapi dengan produk yang lain. Ini kita petakan, ya. Ada lagi yang memang masih di bisnis yang prospektif tapi dianya sudah kurang kompetitif. Misalnya mesin-mesinnya warisan zaman bahela gitu ya. Nah, itu bagaimana sekarang misalnya? Apakah mereka kita terus dorong agar membeli mesin-mesin terbaru? Apakah SDM-nya siap untuk kemudian bersaing dengan perusahaan lain yang baru, yang mungkin punya pendekatan atau teknologi yang beda? Nah, ini dipetain. Cuman ingat gitu, kita di BUMD juga memang diamanai menjaga kesinambungan lapangan kerja, kan gitu ya. Nah, makanya mencari titik tengah di antara ini adalah salah satu tujuan kita membenahi peraturan terkait dengan BUMD tadi. Ya kalau di tempat kami ini sangat belum modern karena ini banyak mesin-mesin yang memang dipasang itu sejak zaman Belanda dulu kan gitu. Nah, bisa bayangkan sendiri kan. Sementara kita harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang computerized, yang sudah menggunakan digitalisasi, sudah menggunakan sistem digital gitu ya gitu. Sementara di kita masih manual, ya zaman londo mas, ya toh. Zaman londo mesin ini gimana? BUMT harus memprioritaskan pembangunan yang bermanfaat bagi Jawa Timur, meskipun tidak selalu berfokus pada profit tertinggi. Harus ada dalam bentuk sumbangsi perekonomian. Revisi Perda Nomor 8 Tahun 2019 ini ditargetkan segera dibahas, dan diharapkan akan dipercepat di Komisi C bulan ini. Makanya penyertaan modal sangat mungkin dibutuhkan, tapi mari kita selektif. Kami tidak sungkan-sungkan tentunya untuk bertukar pikiran dengan semua pihak, termasuk dengan DPRD tentunya, bagaimana bahwa kita melakukan banyak sekali pertimbangan yang strategis sebelum diputuskan akan melakukan penanaman modal. Yang pertanyaan ini saya jawab terakhir. Setiap tahun BUMT ditarget ada peningkatan pendapatan. Namun, harus dilihat kondisi bisnis. Jika situasi mendukung, target bisa dinaikkan, tapi jika tidak, tetap berusaha agar hasilnya tidak menurun. Dalam situasi defisit pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor sebesar 4,2 triliun rupiah, BUMT menjadi alternatif untuk menutupi kekurangan tersebut. Maka peran BUMT sangat penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pengembangan usaha ini agar PAD-nya meningkat kan. Kalau pengembangan usaha ini kan diperlukan tambahan modal, artinya penyertaannya ditambah. Nah, untuk nambah penyertaan modal bagi BUMD yang sudah mepet penyertaan dengan modal dasarnya kan perlu ditambah, ya toh. Iya, dinaikkan lagi. Tapi bukan berarti kemudian penyertaan modalnya akan ditambah sebesar itu, kan gitu. Kan tergantung dari kemampuan pemerintah provinsi. Gitu. Memaksimalkan kinerjanya BUMT plat merah milik Pemprov Jatim ini, PT Pancawira Usaha Jatim dan anak perusahaannya mengusulkan suntikan dana segar sebesar 250 miliar rupiah. Analisa kebutuhan mulai 2018 hingga 2019. Hasil jika tidak ada dana segar, anak perusahaan termasuk induknya tidak bisa menghasilkan kontribusi yang besar bagi APBD. Disebutkan 7 anak perusahaan memiliki mesin produksi yang sudah usang sejak zaman Belanda. Ya buat peremajaan permesinan, peremajaan SDM, membangun sistem, membangun jaringan marketing gitu. Jaringan marketing ini kalau misalnya kita baru se-Jawa, kita mau meningkatkan marketingnya se-Indonesia, ini kan perlu personil banyak gitu. SDM dong untuk tenaga marketing, di setiap provinsi ada misalnya.
Nah, kalau nggak ada orangnya, gimana kita bisa menggrab market, potensi market di masing-masing provinsi se-Indonesia kan? Untuk membuat sehat sejumlah perusahaan BUMT memerlukan support modal untuk keberlangsungan perusahaan. Beberapa perusahaan harus berhenti produksi disebabkan imbas pandemi COVID-19. Padahal kebutuhan dari gaji karyawan, sampai listrik, dan sarana perusahaan bisa mencapai 1 miliar rupiah setiap bulannya. Penambahan modal melalui saham dengan pelepasan aset tidak dibenarkan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2019. Sedangkan aset anak perusahaan PT PWU semua hasil inbreng. Maka tak bisa optimalisasi untuk permodalan. Mudah-mudahan pasal yang dulu di Perda 8 tahun 2019 itu pasal berapa saya lupa ya. Itu yang menyangkut masalah aset inbreng itu BUMD itu tidak boleh dijaminkan atau dipindah tangankan gitu, bukan dijamin atau dipindah tangankan dalam perda itu. Mudah-mudahan itu di review karena kami belum melihat belum tahu detail tentang raperdanya gitu. Tapi sebetulnya kalau itu salah satu hambatan BUMD, kalau asetnya itu tidak boleh dipindah tangankan gitu. Sebenarnya buat sebuah korporasi memindah tangankan aset itu kan bukan hal yang luar biasa saja kan gitu, lumrah saja apabila itu dibutuhkan atau diperlukan untuk pengembangan korporasinya. Artinya kalau tidak boleh dipindah tangankan itu sama dengan tidak boleh dijaminkan kan gitu. Nah, kalau dalam hal kondisi pemerintah provinsi ini belum memungkinkan untuk menambah penyertaan modal, BUMD dalam rangka untuk mengembangkan usahanya kan harus cari permodalan ke perbankan. Maka jaminannya kan harusnya aset itu. Nah, kalau asetnya itu tidak boleh dipindah tangankan kan sama dengan tidak boleh dijaminkan. Kan mati kutu ini BUMD ini kan gitu. Nah, kalau aset tidak bisa jadi jaminan karena aturan Mendagri. Jadi aset yang diinbrengkan ke dalam BUMD tidak bisa digunakan untuk mencari pendanaan. Jadi kalau dia ke bank, nggak boleh itu dijadikan jaminan. Ini memang menjadi kendala, perusahaan kelihatannya asetnya besar, tapi dia tidak punya kemampuan. Dan ingat, sektor properti saat ini juga memang sektor yang cukup mengalami tantangan hari ini. Dan aset ini adalah bagian dari sektor properti ya. Aset-aset kita kan tanah, ada yang lokasinya strategis. Tapi kemudian coba perhatikan banyak ruko-ruko, bukan hanya di Surabaya, ya di kota-kota besar. Itu disewakan, dijual, cepet nggak lakunya? Udah bertahun-tahun nggak laku-laku tuh, iya kan? Yang disewakan juga belum dapat penyewa. Ini ada tantangan, ada disrupsi besar yang sedang terjadi. Urusan permodalan menjadi salah satu masalah klasik yang kerap dihadapi badan usaha milik daerah di Jawa Timur. Karena urusan modal kendala dalam pertumbuhan perusahaan, maka harus segera dilakukan pembenahan. Dengan adanya solusi atas masalah tersebut, diharapkan ke depannya kinerja BUMT bisa meningkat. Terlebih, untuk proses pengajuan tambahan modal, BUMT harus lebih dulu mendapat payung hukum melalui peraturan daerah. Sedangkan proses pembuatan perda tidak mudah. Karena itu, perlu ada terobosan sebagai solusi atas masalah permodalan.